Bentar Pak ya, saya buka dulu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berhadir di Zoom meeting ini, nikmat kesehatan dan kesempatan dan juga semangat untuk terus mengkaji ilmu-ilmu Islam. Tujuannya tidak lain adalah kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan ilmu tersebut bisa menyelamatkan kita untuk kemudian tetap terikat dengan hukum syara. Kita sampaikan salawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita, karena kita meyakini bahwa hanya dengan sunnah tersebut, ya, atau dengan metode tata cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Ya. Dua hal yang tentu saja menjadi cita-cita kita hidup di dunia ini. Mendapatkan kebaikan hidup di dunia, keselamatan di dunia, dan juga kebaikan dan keselamatan di akhirat. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah. Nah, setelah kita membahas tentang fondasi bisnis syariah, kita melanjutkan tentang pembentukan perseroan syariah. Ini masih materi yang dibuat oleh Ustadz Dwi Condro ya. Saya ada beberapa perulangan karena juga ada beberapa peserta yang baru, tapi juga tentu saja akan ada beberapa ilmu yang kita bahas yang mungkin kita sampaikan beberapa update-update menyangkut tentang perkembangan kondisi terkini. Ya. Kita tahu bahwa perusahaan itu bisa dibentuk ya, baik secara individu maupun secara bersama. Dan ini adalah fakta tentang usaha di masyarakat. Jika usahanya dilakukan secara individu, tidak melibatkan kerjasama dengan orang lain, maka tentu saja hukum-hukum yang berkenaan dengannya itu hanyalah menyangkut tentang pengelolaan secara individu. Ya. Dan ini tidak diperlukan pembahasan lebih lanjut, ya. Cukup membahas apa yang berkenaan dengan pengelolaan secara individu saja. Ya. Kenapa? Karena yang perlu kita pahami dulu itu adalah tentang bagaimana kalau usaha itu kemudian melibatkan orang lain. Itu dikelola secara bersama. Maka di dalamnya tentu saja berlaku hukum-hukum tentang syirkah. Ya. Jadi ada persarikatan, sudah jadi bahasa Indonesia, yang kemudian harus dibahas di dalamnya. Nah, apa itu syirkah? Syirkah itu syirkatu fil lughati kholatan nisbain. Jadi adalah percampuran dari dua nisab. Ya. Campuran atau dua nisab atau dua bagian. Fasoidan. Sedemikian rupa sampai kemudian tidak dapat lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, jadi la yutamayyizu al-wahidi anil akhir. Sehingga tidak bisa lagi dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itu disebut dengan syirkah. Itu
pengertian secara bahasa. Nah, adapun secara syar'i, wa syirkatu syar'an wa aqdun bainas naini fa aksar. Yaitu adalah akad antara dua orang atau dua pihak atau lebih yang yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyyin, di mana mereka bersepakat untuk melakukan suatu amal usaha yang sifatnya itu amalin maliyyin, ya, amal yang sifatnya harta. Jadi kalau misalnya amalnya itu tidak menyangkut harta, itu tidak disebut sebagai syirkah dalam konsep ini. Nah, mereka juga bersyirkah tetapi tidak dalam konteks syirkah bisnis. Jadi saja mereka bersyirkah untuk kemudian membantu orang melakukan amal sosial dan sebagainya, tetapi tidak disebut sebagai perserikatan usaha. Jadi usahanya harus bersifat aktivitas fisik yang because dirifi, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa syirkah itu memang perserikatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi bukan sekedar berkumpul-kumpul lalu kemudian melakukan amal sosial lalu kemudian membantu orang lain. Nah, itu bagus, penting, tetapi berarti amalnya bukan dalam rangka tujuan untuk bisnis, ya, untuk meraih keuntungan. Itu adalah untuk tujuan amal dan tidak dimasukkan ke dalam definisi syirkah yang akan kita bahas ini. Jadi syirkah yang kita bahas ini semata-mata adalah pembahasan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan melalui jalan usaha dengan melibatkan dua orang atau lebih. Dalam perseroan syariah, di antara peserta harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi perseroan syariah itu tidak boleh hanyalah kumpulan pemodal saja, lalu kemudian membuat badan hukum perseroan yang selanjutnya menjalankan bisnisnya. Justru ada pihak lain yang digaji untuk menjalankan perusahaannya sebagaimana yang terjadi pada perseroan kapitalisme. Nah, ini yang kemudian dikoreksi menyangkut tentang akad PT. Jadi akad PT itu hanyalah perkumpulan modal saja, di mana untuk menjalankannya lalu kemudian digajilah orang lain, ya. Tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang mendirikan PT tersebut. Nah, jadi sementara dalam pandangan Islam, di antara pesyirkah itu harus ada pihak yang menjalankan secara langsung. Baik yang menjalankan secara langsung itu ikut andil dalam modal ataupun tidak sama sekali. Boleh seperti itu. Boleh juga ada orang yang andil hanya modal saja. Nah, semua orang yang telah berakad syirkah itu harus siap melebur menjadi satu. Baik yang meleburnya itu adalah manusianya, dalam arti itu orangnya maupun modal yang disertakannya. Sehingga dalam perseroan kapitalisme, peleburan itu hanya modal saja, ya, sebatas yang disertakan. Sehingga hubungannya itu hanya hubungan sebatas bisnis yang bersifat material saja. Nah, siapa saja yang memiliki modal yang besar, maka mereka bisa ditarik masuk dalam perseroan tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak, kepribadian, dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam bisnis dalam sistem kapitalisme itu diperlukan hanya modalnya saja. Sementara dalam pandangan Islam, syirkah itu harusnya melebur baik modal maupun orang, ya. Sehingga perlu ada kesamaan chemistry, ya, kesamaan dalam karakter, akhlak, dan kepribadian yang kemudian bisa matching di antara orang-orang yang bersyirkah. Karena nanti kan akan melibatkan pengambilan keputusan, kebijakan, dan seterusnya. Nah, jika ada modal dalam barang, maka harus siap dilebur sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah. Ya, artinya miliknya syirkah. Dan tidak boleh dipandang sebagai milik syirkah yang menyertakannya. Sehingga jika syirkah itu bubar, misalnya rugi, maka barang itu harus siap untuk dijual
dan hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal awal. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana mekanisme pembubaran syirka, di mana nanti seluruh aset-aset syirka itu dibagi sesuai dengan persentase modal. Sehingga ketika ada orang yang menyertakan modalnya itu dalam bentuk barang, maka barangnya itu harus dievaluasi dulu, dinilai berapa nilainya, maka itulah kemudian penyertaan modalnya. Dan ketika barang itu sudah dimasukkan sebagai bagian daripada modal syirka, ketika syirkanya bubar, maka barang itu ya siap untuk kemudian dinilai dan lalu kemudian dibagi sebagai pembagian sama ya ketika mengalami kerugian. Misalnya rumah ya, yang tidak boleh disyirkakan dalam bentuk sewa saja. Yang besarnya sewa dianggap sebagai permintaan awal. Jadi harus dinilai sebagai sebuah rumah secara utuh. Bagaimana kalau syirkanya kebutuhannya hanya menyewakan saja, maka kemudian bisa menyewakan di tempat lain, atau kemudian nanti dibicarakan bagaimana menyangkut tentang tempat usahanya. Nah, menyangkut tentang suara ya. Suara ketika ingin melakukan atau mengambil keputusan, maka dalam syirkah ya, dalam pandangan Islam, suara itu mengikuti manusianya, bukan mengikuti modalnya. Jadi kalau yang ikut bersyirkah itu 5 orang, ya, maka yang harus diikuti suaranya itu 5 orang. Jadi tidak dilihat di antara 5 itu mungkin ada satu yang tidak menyertakan modal dalam bentuk uang, tapi dia dalam bentuk tenaga, lalu kemudian tidak diikuti pendapatnya, atau mungkin modalnya sedikit, ya, sehingga nanti persentase bagi hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi meskipun ada satu orang yang modalnya sedikit, maka suaranya itu setara dengan orang lain. Katakanlah ada satu orang yang kemudian menjadi pemegang saham mayoritas, nah, itu sama saja suaranya. Nah, itu dalam pandangan Islam ya. Jadi sama ya, walaupun modal yang disertakannya itu berbeda-beda. Nah, inilah yang membedakannya dengan syirkah dalam sistem kapitalisme ya, di mana suara itu mengikuti persentase jumlah saham atau modal yang disertakan. Ya, jadi kita tahu bahwa dalam PT itu kan ada seringkali ada namanya rapat umum pemegang saham ya, untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis ya. Nah, di situ suara yang berperang itu adalah berdasarkan besarnya modal. Ya, kalau ada satu orang pemegang saham memiliki modal katakanlah sahamnya 50% lebih ya, katakanlah 50,1, maka ya sudah, apa yang menjadi keputusan dia itulah menjadi keputusannya perseroan, tanpa melihat lagi yang lainnya, karena suara mengikuti jumlah saham atau modal yang disertakan. Tetapi itu dalam sistem kapitalisme. Ini tidak sesuai dengan Islam ya. Islam itu suara mengikuti manusianya, jumlah manusianya, dan harus didengar semuanya. Nah, seluruh pesyirka itu adalah pemilik perusahaan dalam pandangan Islam. Sehingga mereka itu memiliki kewenangan, hak, dan kewajiban yang sama dalam pandangan syariah. Walaupun kemudian dalam pelaksananya ada pembagian tugas, maka harus dipandang bahwa pembagian tugas itu hanyalah cara untuk memudahkan menjalankan perusahaan saja. Jadi kalau ditanya ada sebuah syirka itu usaha milik siapa, jawabnya usaha milik semua yang terlibat dalam syirka. Meskipun penyertaan modalnya katakanlah sedikit, ya, tetapi tetap harus dipandang sebagai milik semua orang yang terlibat dalam syirka. Nah, hakikatnya mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk semua bagian, baik itu masalah keuangan, ya, katakanlah pemasaran, produksi, dan lain sebagainya. Tinggal nanti dibagi-bagi sesuai dengan kompetensinya, ya, dan keahlian yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam syirka tersebut.
Nah, kemudian menyangkut setiap keputusan yang dibuat, itu haruslah disepakati oleh seluruh peserta dan bersifat mufakat. Nah, jika ada satu anggota syirka yang tidak setuju, maka keputusan itu tidak boleh dilaksanakan. Walaupun yang tidak setuju itu penyertaan modalnya sangat kecil. Nah, tadi sudah dibahas bahwa dalam syirka yang dilibatkan itu adalah manusianya. Ya. Jadi dipandang berapa jumlah orang. Sehingga itulah yang harus diperhatikan. Tidak sekedar jumlah modalnya. Jumlah modal itu nanti akan berpengaruh terhadap pertimbangan pembagian keuntungan saja. Ya. Tidak pada pengambilan kebijakan. Nah, dalam perseroan kapitalisme, keputusan ditentukan oleh pemegang saham mayoritas yang tadi disampaikan. Kenapa? Karena dalam akad PT, ya, nanti keputusan itu dihitung berdasarkan berapa jumlah saham yang dimiliki. Jadi kalau ada PT, jumlah pemegang sahamnya 100 orang, dan di antara 100 orang itu satu-satu misalnya punya 1%. Tapi ada satu orang yang ada yang mungkin 0, sekian. Tapi ada satu orang yang kemudian memiliki saham sampai 50,1%. Maka keputusan dia itu menjadi penentu. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri saja sudah lebih dari setengah. Seperti itu. Jadi ini fakta dalam perseroan dalam sistem kapitalisme. Jadi jika ada satu orang menguasai sampai 51%, maka sudah ya, apapun keputusan dia itu adalah menjadi keputusan perusahaan. Nah, jika ada penambahan modal baru dalam syirka dalam Islam, maka atau masuknya pesyirka baru itu harus disetujui oleh seluruh anggota syirka. Jika ada yang tidak setuju, maka tidak boleh diterima. Ya, seperti itu. Jika seluruhnya setuju, maka akad syirka yang lama itu harus ditutup. Ditutup buku, selanjutnya dilakukan akad syirka baru dengan pembukuan yang baru. Jadi dalam Islam, ya, buka tutup syirka itu sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan setiap saat. Ketika ada modal baru, ketika ada orang baru, ya tinggal disepakati ulang saja, dibuat akad baru, ya, walaupun mungkin bunyi akad yang lama persis sama dengan akad yang baru, tinggal ditambahkan aja ada anggota baru. Tapi ketika terjadi perubahan, maka harus dibuat akad yang baru. Nah, bedanya apa dalam sistem kapitalisme? Dalam sistem kapitalisme, untuk menambah modal baru tinggal menjual saham-saham perusahaan saja, baik kepada siapa saja dan di mana saja. Bahkan bisa ditawarkan secara terbuka, sehingga siapapun bisa membeli sahamnya. Sehingga bisa saja terjadi penambahan modal, di mana siapa yang memilikinya tidak diketahui oleh anggota persero yang lain. Seperti itu. Dan itu biasa terjadi dalam sistem kapitalisme. Sementara dalam Islam itu, kalau ada penambahan modal, penambahan orang, maka harus disetujui oleh anggota peserta yang lain. Dan ketika itu dilakukan, maka dibuatlah akad yang baru, syirka yang lama dibubarkan. Nah, jika salah satu peserta yang tidak setuju dalam sebuah permufakatan dan yang lain setuju, maka perseroan itu harus dibubarkan. Jika para peserta yang setuju tetap ingin menjalankan pemufakatannya, maka harus dibuat perseroan baru dengan akad syirka yang baru. Ya. Nah, sementara dalam sistem kapitalisme, keputusan itu tetap mengikuti suara mayoritas. Ya. Maka ada istilah pemegang saham mayoritas dalam sistem kapitalisme atau dalam akad PT, di mana pemegang saham mayoritas inilah yang menentukan keputusan, ya, dalam menentukan keputusan. Nah, dalam pandangan Islam ini tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tetap harus berdasarkan
permufakatan di antara seluruh anggota syirka. Nah, kalau di dalam perseroan kapitalisme, jika para peserta persero itu ada yang tidak setuju dan suaranya itu minoritas, maka harus tetap dijalankan keputusannya. Meskipun yang katakanlah yang berpendapat itu hanyalah satu orang saja, tapi yang berpendapat itu dia memiliki istilah itu saham mayoritas. Kenapa? Karena dalam sistem kapitalisme suara itu mengikuti jumlah modal. Nah, seperti itu. Nah, kita masih membahas beda-bedanya dulu ya dalam antara perseroan syariah dengan kapitalisme ya, supaya kemudian tergambar ya, apa titik perbedaannya ya. Kemudian status perusahaan syirka itu tidak boleh bersifat tetap selamanya, sebagaimana badan hukum perseroan kapitalisme yang bersifat permanen. Nah, keberlangsungan perseroan syariah itu dikembalikan kepada kesepakatan seluruh anggota yang bersyirka. Nah, jika mereka ingin perusahaan tetap ada, maka perusahaan itu tetap ada selama masih disepakati. Nah, kalau mereka ingin bubar, maka perusahaan itu akan bubar sesuai dengan kesepakatan para pesyirkahnya. Nah, adapun pembagian keuntungan mengikuti kesepakatan. Jadi bukan mengikuti persentase modal yang disertakan, sebagaimana dalam perseroan kapitalisme. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu diingat bahwa dalam pandangan Islam, berapa bagi hasil keuntungan itu kesepakatan ya. Jadi tidak dipengaruhi sama sekali oleh besarnya modal yang disertakan. Nah, nanti itu dimusyawarahkan ya kan. Jadi karena tadi disebutkan bahwa tujuan daripada syirka itu untuk menghasilkan keuntungan, maka nanti pembagian keuntungan itu nanti salah satu dasar penetapannya adalah sejauh mana kompetensi anggota syirka dalam menghasilkan keuntungan ya secara langsung. Jadi itu nanti yang menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi tentu saja kompetensi itu bisa dibagi ya kan, karena tidak mungkin satu kompetensi itu bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh kompetensi yang lain. Nah, nanti itu dikembalikan kepada kesepakatan di antara orang-orang yang terlibat dalam syirka. Nah, ada pun hak untuk mendapatkan persentase keuntungan didasarkan atas tenaga saja, modal saja, atau kedua-duanya. Nah, itu nanti bisa pertimbangannya ya, entah bisa dengan teknik dibuat matrik atau berdasarkan kesepakatan. Kalau misalnya mungkin susah untuk menetapkannya, nanti tinggal dibuat matriknya saja ya kan, antara tenaganya, modalnya, dan kompetensi keduanya. Nah, dalam hal kerugian, inilah kemudian didasarkan atas persentase modal yang disertakan. Ya. Jadi, nah untuk yang tenaga saja, maka dia tidak ikut menanggung kerugian karena sudah rugi waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menjalankan perusahaan. Nah, dalam syirka, ada orang yang terlibat syirka itu hanya tenaga saja, ya, tenaga saja, skillnya saja, waktunya saja yang dia sertakan. Nah, kalau mengalami kerugian, maka dia tidak dituntut untuk mengeluarkan uang lagi. Kenapa? Karena dia sudah rugi secara tenaga, secara waktu, di mana dia sudah mencurahkan tenaga tapi tidak dibayar atau tidak mendapatkan profit. Nah, tetapi perlu dicatat ya, untuk poin yang ini, kerugian itu bukanlah kerugian karena faktor kelalaian. Ya. Bukanlah kerugian karena faktor kelalaian dalam menjalankan SOP. Tapi semata-mata memang kerugian itu ya namanya usaha, ada namanya untung, ada namanya rugi. Ya, hanya karena faktor itu. Bukan karena faktor misalnya sudah dibuatkan SOP, lalu kemudian tidak dijalankan. Nah, kalau seperti itu, maka kerugian itu harus ditanggung oleh pesyirkah yang membuat rugi tersebut.
Ya, misalnya syirkahnya apa gitu ya, syirkah jualan lah ya misalnya, atau syirkah apa. Lalu kemudian dibuatkan SOP. Atau misalnya syirkahnya tambak, misalnya tambak udang, syirkah tambak udang. Karena dilihat ada satu anggota syirkah yang memiliki kompetensi memelihara udang, ya, dan kemudian bisa menghasilkan udang yang bagus. Ya. Nah, itu kan kemudian dibuatkan SOP ya. SOP-nya apa? Misalnya, supaya menghasilkan udang yang bagus itu gimana? Mulai dari misalnya pakannya apa, jadwal memberi pakannya gimana, ya kan? Kemudian mengatasi supaya tidak kena penyakit gimana, lalu kalau sudah kena penyakit gimana. Itu kan ada SOP-nya dibuat berdasarkan pengalaman dan ilmu yang dimiliki. Ya, lalu kemudian supaya sehat, misalnya harus ada penggantian air dan lain sebagainya. Nah, itu dibuatkan SOP seperti itu. Nah, kalau ternyata rugi, ya, maka ruginya dilihat, itu rugi karena misalnya karena bencana alam, tiba-tiba banjir besar sehingga tambaknya kena dampak banjir, hanyut semua isi tambaknya gitu ya. Atau tidak ada bencana alam, cuman yang bertugas makan itu dia lupa ngasih makan 2 hari misalnya, Mati. Maka itu ruginya karena faktor kelalaian, sehingga dia harus menanggung. Ya. Kenapa rugi? Ya, karena faktor sengaja. Ya. Atau dia ternyata punya bisnis yang lain yang ternyata lebih menguntungkan, sehingga dia tidak terlalu mempedulikan syirkahnya. Nah, kalau seperti itu ruginya ya berarti rugi karena faktor individu yang mengelola. Nah, itu harus menanggung. Ya. Tapi kalau tidak, ya, misalnya ruginya memang karena faktor alam, force major ya, hujan berhari-hari ya, sehingga terjadi banjir bandang, sungai meluap, maka kemudian tambaknya, dan bukan cuma tambak mereka, tambak semua tetangga-tetangga ya kena semuanya banjir besar, sehingga yang diharapkan bisa panen ya bulan depan ternyata hanyut semua. Nah, ini berarti kan faktor alam. Nah, kalau seperti itu berarti kerugian karena alam, di luar kesengajaan. Maka itulah kerugian itu ditanggung oleh yang memodali. Seperti itu. Kenapa? Karena yang mengelola itu sudah rugi waktu dan tenaga yang telah dicurahkan untuk menjalankan perusahaan. Nah, seperti itu ya, untuk beda-bedanya. Nanti untuk pendalaman ini nanti kita bahas di pekan depan ya, supaya kita diskusi dulu untuk pendahuluan ini. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita ada waktu selama 15 menit ya, supaya waktu agak panjang untuk bisa berdiskusi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Junedi, izin Pak Junedi, bentar Pak Junedi ya. Ini sudah masuk chat, kita jawab dulu punya Pak Maroni, Pak Junedi ya, izin ya. Iya, silakan. Apa baca Ustaz Yusron? Iya, ada. Baca ya. Oke. Bagusnya yang ngomong langsung yang dilayani, yang melalui tulisan gini. Biasanya gitu. Ikut ininya, ikut moderatornya Pak. Kita moderator ini. Ikut moderatornya dah. Bentar Pak ya, ayo. Silakan Pak Yusron dibaca. Ya, oke, baik, ini yang pertama dulu dari Pak Maroni ya. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, apabila syirkah bangkrut dan semua aset dijual secara lelang, pertanyaannya apakah hukum membeli barang lelangan? Apakah diperbolehkan membeli saham perusahaan dengan mengharapkan dividen tahunan dan saham yang dibeli? Ya. Jadi ini perlu dipahami faktanya dulu Pak ya. Jadi kalau yang memiliki syirkah sendiri ya, misalnya usahanya bangkrut lalu kemudian mau menjual barang-barangnya, kemudian dia undang calon-calon pembeli, lalu kemudian dia tawarkan dalam bentuk lelang, secara umum hukumnya itu boleh dengan satu akad. Jadi boleh kita itu misalnya
dia syirkahnya apa. Lalu salah satu asetnya itu mobil, misalnya mobil ya. Kemudian dia undang 5 orang. 5 orang ini dia undang, lalu dia sampaikan bahwa mobil ini saya lelang sekarang. Silahkan buat penawaran. Di antara penawaran ini, penawaran yang tertinggi itu yang akan diambil. Nanti kan dilelang nih. Tapi selama masih tahap penawaran itu diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Misalnya si A nawarkan ini mobil second, misalnya 150 ya kan. Yang satu lagi, oh ini masih agak bagus, dia naikkan dikit ya kan. Masih tahap penawaran, maka itu diperbolehkan. Tahap penawaran diperbolehkan menawar berapa di antara orang-orang yang ikut situ ya. Tapi kalau kemudian sudah ditetapkan, jadi misalnya si pemilik mobil sudah menetapkan, saya sudah menetapkan bahwa yang itu si fulan ya, dengan keputusan harga sekian, maka sudah terjadi akad. Ya, sudah terjadi akad, maka tidak boleh lagi ketika seperti itu datang lagi orang, wah saya nawar lebih tinggi dari itu. Itu tidak boleh ya, pokoknya tidak boleh. Karena barang yang sudah ditawar oleh saudara kita dan sudah terjadi akad itu tidak boleh lagi. Ya. Tapi kalau masih dalam tahap masih penawaran dan itu terbuka ya, apalagi kalau kemudian umumkan dibuat dulu tertutup, masih buat tulis ya, dan belum ditetapkan, maka hukumnya boleh menawarkan harga yang lebih bagus ya. Tapi sebelum ditetapkan ya, tapi kalau sudah ditetapkan maka tidak boleh lagi. Apakah diperbolehkan membeli saham perusahaan dan terhadapkan dividen tahunan dari saham yang dibeli? Ya. Nah itu tadi Pak, kalau seperti ini dalam syirkah PT, nah itu yang tadi tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena membeli saham itu kan berarti kita masuk ke dalam sebuah syirkah. Tadi sudah disebutkan bahwa mekanisme dalam Islam ketika ada orang baru itu harus disetujui oleh pesyirkah yang lain, ya, pesyirkah yang lain. Nah, sementara kalau dalam sistem kapitalisme tidak perlu diketahui siapa yang mau masuk ya. Yang penting uangnya ada gitu. Nah, itu yang tadi sudah disebutkan ya. Sehingga saham-saham yang hanya dijual seperti itu tadi sudah kita bahas itu tidak sesuai dengan Islam ya. Jadi haruslah disetujui oleh pesero yang lain. Masuknya pemodal baru itu harus disetujui oleh pesero yang lain, dan ketika sudah diterima anggota baru maka dibuat akad baru kan. Ya, akad baru. Karena kan akan disepakati tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, lalu disepakati akad-akad di antara mereka, termasuk pembagian saham dan lain sebagainya. Itu kan harus disepakati oleh seluruh orang yang terlibat dalam syirkah tersebut. Nah, seperti itu Pak Maroni. Ya, Pak Maroni ya. Oke, masuk ke Pak Junaidi sekarang, Pak Junaidi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya mungkin tadi sih kalau kita masuk memang ke permasalahan pasti akan banyak muncul nih. Tapi kan belum kita bahas Ustaz ya. Iya. Prinsip dari awal ini yang kita berdagang itu berdasarkan syariah dan syirkah ini. Jadi gini Ustaz, kalau kita mau terapkan, mau adakan perubahan pasti akan total berubah perseroan yang sudah dibentuk semua, karena sekarang sudah terpengaruhi oleh sistem kapitalis kan Ustaz ya. Iya. Nah, jadi yang ingin kita yakinkan Ustaz, dalam syirkah syariah ini yang barusan Ustaz sampaikan sudah sampai 10 poin ya. Ini sebetulnya berat juga ini kan. Misalnya salah satu, kita menentukan profit itu berdasarkan bukan pembagian keuntungan apa ya? Oh iya, pembagian keuntungan itu kan bukan berdasarkan modal yang di store gitu ya. Tapi iya, berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kira-kira pelajaran bisa kita ambil untuk melakukan ini, dan kira-kira bisa nggak ditanya, ada nggak dalilnya aturan yang syariah ini yang ditetapkan ya, mungkin terutama yang 10 poin ini yang dia sampaikan ini, kayaknya kalau kita beratkan kita terapkan sekarang
kemungkinan besar itu akan bubar ya. Ininya gitu ya Ustaz ya. Kan susah itu profit itu bermusyawarah terus nanti kita tentukan kira-kira persentase penerimaan itu susah. Kadang-kadang kan titik temu dari kesepakatan itu nggak ketemu-temu. Akhirnya tadi kan ini ketentuannya itu akan dibubarkan dan dibagi lagi kan gitu Ustaz ya. Nah kira-kira pertanyaan gitu Ustaz. Kira-kira adakah dalam hukum syariah ini pedomannya? Apakah ada dalilnya? Apakah dari untuk ketetapan ini diambil di tempat tentu bagaimana ya ketika syariah ini kira-kira apa Ustaz yang bisa kita untuk bahan kita untuk misalnya nanti kita ingin menerapkan hukum sirkah secara syariah ini Ustaz. Ya. Oke, baik. Yang pertama bahwa kenapa pembagian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan ya. Jadi ini ada hadisnya ya. Jadi al-wadi'atu 'alal malih. Jadi kerugian itu didasarkan pada besarnya modal. Waribuhu 'ala ma istalahu alaih. Sedangkan ribuhu keuntungannya itu didasarkan pada kesepakatan yang bersirkah. Jadi ketika orang bersirkah itu bisa saja katakanlah cuma terlibat 2 orang Pak ya. Mau jual barang. Di masa Nabi yang punya kompetensi untuk jalan ke sana kemari dari Syam ke Mekah atau ke selatan ke Yaman misalnya. Katakanlah Nabi ya, Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dan dia sudah dikenal jujur. Kalau berdagang banyak yang percaya. Nah, tapi masalahnya Nabi tidak punya modal, kan? Tidak punya modal. Lalu kemudian ada orang yang punya modal, punya barangnya. Namanya Siti Khadijah. Akhirnya mereka bersirkah. Jadi Siti Khadijah yang menyiapkan barangnya, seluruh modal disiapkan oleh Siti Khadijah. Yang punya kompetensi menjual barangnya adalah Rasulullah. Nah, seperti itu. Lalu kemudian mereka bersepakat. Nanti kalau ada keuntungan, berapa mau dibagi untuk Rasulullah, berapa untuk Siti Khadijah. Nah, seperti itu Pak ya. Karena memang pembagian keuntungannya itu mengikuti kesepakatan. Nah, kenapa yang tidak ada modalnya sama sekali? Karena dia memang sudah punya kompetensinya untuk menjualkan. Bahkan yang punya barang sendiri, kalau barangnya saja dia tidak punya kompetensi menjual, ya barangnya gitu-gitu aja kan, tidak menghasilkan keuntungan. Ya. Ada teman saya, dia jago marketing jualan, tapi dia spesialisasinya jualan otomotif mobil ya. Ya agen ya, agen. Banyak sekali kenalannya dan ya pandai dia ini. Kalau istilahnya itu kalau udah cakap-cakap sama dia, kayaknya gitu udah seperti ada magnetnya untuk mau beli apa yang dia jual. Cuman dia tidak punya modal ya, jadi sehingga dia bilang sama kawan-kawan, kalau ada yang punya 500 juta, boleh kita kerjasama katanya. Ini ya, yang 500 harus standby uangnya, kita kerjasama, dia yang beli mobil, nanti saya yang periksa katanya. Dia punya kompetensi otomotif untuk memeriksa kesehatan mobil second tentunya. Kan? Nah, dia yang putuskan apakah itu harus dibeli atau tidak. Nanti setelah dia putuskan dibeli, nanti dia juga yang cari pembelinya. Jadi betul-betul dia yang di lapangannya. Yeah. Nah, dia cuma cari orang siapa yang jadi pemodalnya doang. Ya. Nah, lalu dia minta dibagi keuntungannya 50-50 aja. 50-50. Jadi dia yang apa? Nah, tinggal nanti disepakati ya kan kalau mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita. Nanti disepakati itu ditelusuri dulu penyebabnya apa saja. Nanti kan bisa dirinci. Jadi tinggal dilihat nanti kenapa bisa sampai rugi misalnya, apakah karena faktor kelalaiannya pengelola atau memang faktor force majeure tadi ya di luar kontrol daripada si pengelola. Nah, seperti itu Pak ya ininya. Nah, yes, itu hikmahnya begitu ya. Jadi itu menjembatani antara orang yang punya modal tapi tidak tahu harus mau diapain modalnya supaya berkembang dengan orang yang punya kompetensi
Tapi nggak punya punya modal. kemampuan menghasilkan keuntungan tapi tidak punya modal. Iya. Ustaz, kalau udah terlanjur kita bertentangan dengan ini, menerapkannya, ini hukumnya kita menerapkan gimana Ustaz? Berdosa. Apa Pak? Kalau yang lama kan kita bertobatlah kepada Allah, lalu kemudian di format ulang, lalu disepakati ulang sesuai dengan syariah, seperti itu. Ya Ustaz, lanjut dulu dengan teman-teman yang ada Ustaz. Oke Pak Junaidi ya, kita lempar ke teman yang berikut ya. Silakan yang mau bertanya untuk pertanyaan ketiga. Silakan Pak Junaidi, Pak Rinaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bertanya Ustaz, cuma pandang. Silakan Pak Rinaldi. Silakan. Titik masalah yang tadi Pak Junaidi pertanyakan, karena kan yang sistem perseroan kapitalis ini, karena semuanya rata pemodal. Iya betul. Nah, sedangkan dalam syarikat Islam itu kan nggak boleh, harus ada. Iya, nggak boleh pemodal. Nah, persoalannya di sana. Jadi kalau seandainya berdasarkan modal saja, maka yang punya skill tadi nggak dapat saham. Betul ya. Nah, maksudnya persoalannya di sana, yang kapitalis semuanya pemodal. Kalau menurut Islam, dia tidak boleh. Kalau tidak boleh atau harus ada yang mempekerjakan. Ya, cuma di situ mempekerjakan juga dia tidak boleh terima gaji. Kan gitu kan Ustaz ya? Iya, betul. Betul. Persoalannya sana sebenarnya, kalau itu dipahami berarti sebenarnya yang dimaksud tadi itu pembagian keuntungan bukan berdasarkan besar modal, kesepakatan itu benar Ustaz. Itu aja Ustaz, makasih Ustaz. Iya, betul. Ya, makasih Pak Rinaldi. Iya. Jadi persoalannya PT itu karena dia untuk mengelola usaha kan diangkat orang lain yang sifatnya digaji. Nah, seperti itu. Sementara pengelola itu kan sebenarnya tidak digaji, tapi dia mendapatkan porsi pembagian bagi hasil ya, bagi keuntungan sama dengan pemodal. Nah, gitu Pak Junaidi ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin waktunya udah 6:30 ya. Saya kalau udah pagi ini mohon maaf. Kemudian ada titipan tadi malam itu dari Pak Pakar ya tentang utang Pak ya. Iya, utang yang uang kertas, kemudian Pak. itu mengalami inflasi ya. Jadi dahulu utang 20 juta dengan 20 juta itu dahulu bisa beli mobil ya di tahun itu ya misalnya. Nah sekarang 20 juta udah nggak bisa lagi beli mobil gitu. Nah bagaimana cara penyelesaian utang seperti ini ya. Jadi memang ini ada dua pendapat Pak ini ya. Jadi pendapat yang pertama berdasarkan hadis ya kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Jadi setiap qard utang yang kemudian di dalamnya mengambil manfaat itu adalah riba. Jadi kalau misalnya dia minjem 20 juta tahun dulu ya, misalnya di tahun 80. Iya. Mungkin tahun 70 ya, di masa itu yang mungkin bisa membeli barang itu, maka sekarang ya harus dikembalikan sebesar itu juga. Maka setiap penambahannya adalah riba. Nah ya. Lalu bagaimana kalau si yang berutang itu tidak diakatkan lalu dia memberikan tambahan ya. Nah, kalau misalnya di antara mereka itu sudah terbiasa melakukan muamalah dan sudah terbiasa saling memberikan hadiah seperti sudah kita bahas sebelumnya di hadis-hadis Nabi ya tentang larangan riba, maka diperbolehkan orang yang berutang itu memberikan hadiah kepada orang yang mengutanginya kalau sebelumnya sudah terbiasa. Jadi kalau sebelumnya sudah terbiasa saling memberikan hadiah. Tapi kalau sebelumnya itu tidak pernah memberikan hadiah, tidak pernah saling praktis, intinya tidak pernah memberikan keuntungan dan lain sebagainya ya. Lalu tiba-tiba berutang dikasih. Maka itu yang kemudian tidak boleh ya. Kita sudah bahas hadisnya sebelumnya tentang larangan Nabi untuk kemudian melebihkan dalam pembayaran utang. Ya, karena itu adalah riba. Kecuali kalau sebelumnya sudah terbiasa saling memberikan keuntungan. Nah itu satu pendapat ya ulama.
Nah, kalau pendapat yang kedua itu memang ada didasarkan pada pendapatnya Imam Abu Yusuf di dalam mazhab Hanafi. Ya. Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa ketika seseorang itu memiliki utang dan mengganti nilainya, maka yang dia ganti itu adalah nilai, kimahnya istilah. Meskipun ini pendapat yang istilahnya dia pendapat sendiri ya, menyelisih daripada jumhur gitu. Maka dia yang dia ganti itu adalah nilainya. Jadi ketika misalnya 20 juta itu nilainya mampu membeli sebuah mobil, atau misalnya nilainya mampu membeli 5 gram emas, tunggu dulu. Di tahun itu misalnya 20 juta dulu ya, anggap aja mampu membeli 100 gram emas di tahun dulu ya, tahun 80-an misalnya, atau tahun 70-an. Mas waktu Krismon saja itu kan cuma 25.000 ya 1 gram, kalau saya nggak salah waktu itu ya. 9798 kalau saya tidak salah itu cuma 25.000. Kemudian terjadi krisis moneter melonjak jadi di atas 100.000, naik 4 atau 5 kali lipatnya waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi menurut pendapat yang disandarkan pada pendapat imam ini, maka boleh mengganti nilainya. Jadi kalau misalnya ketika itu utangnya itu mampu membeli 100 gram emas, maka sekarang dia harus membayar utangnya dengan nilai yang mampu membayar itu juga, gitu ya, seperti itu. Meskipun pendapat dari ulama ini memang ya itu tadi ya, seperti biasa ada ini. Cuman yang jumhur itu adalah pendapat yang pertama tadi, seperti itu. Nah, lalu bagaimana mengatasi perselisihan ini ketika misalnya yang berutang itu ya tentu saja jauh lah nilainya jatuhnya gitu. Itu memang nantinya diselesaikan oleh qadhi ya. Jadi hakim berapa nilai yang pantas untuk kemudian diselesaikan. Tapi kalau misalnya diselesaikan secara berdua, terus terang saya sendiri belum menemukan apa solusinya. Mohon maaf ya. Karena memang itu tadi solusi yang paling tepat itu yang sejak awal sudah mencari nilai yang tetap saja di awalnya. Jadi solusinya itu memang harusnya sejak awal sudah membuat ketetapan bahwa ya sudah utangnya emas saja. Ya, sehingga nanti ketika bayar itu juga dengan emas. Ya, sehingga utang emas dibayar emas, karena utangnya uang ya dibayar juga dengan uang maksudnya uang rupiah ya. Jadi ketika utangnya itu dengan uang kertas, uang rupiah, ya bayarnya juga dengan uang rupiah. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya apa solusinya kalau sudah jatuh nilainya seperti itu, sampai sekarang saya juga masih mencari, Pak. Ya, masih mencari kira-kira gimana ininya ya, cara penyelesaiannya secara syar'i. Karena saya tetap masih berpendapat bahwa ketika kita punya utang ya, sifatnya qard itu harus dikembalikan sesuai dengan nilai. Apakah boleh ada inisiatif daripada yang berutang itu untuk melebihkan? Jawabnya boleh kalau sebelumnya sudah terbiasa saling menghadiahi. Nah, seperti itu. Yes. Tapi kalau sudah tidak pernah saling menghadiahi, maka hukumnya masuk ke dalam riba didasarkan pada hadis tersebut. Nah, kenapa saya sampaikan tadi pendapat yang kedua? Karena memang ada ulama juga yang berpendapat seperti itu, meskipun ya tidak jumhur, istilahnya tidak umum dipakai. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Jawaban sementaranya. Syukur, Ustaz. Jadi walau. Begitu ya, Pak Yanto Palembang ya. Pertanyaan jawabannya? Kalau terjadi pembiaran kepada hutang piutang mereka ini nggak diselesaikan, gimana Ustaz? Karena nggak ada kesepakatan itu. Akhirnya hutangnya nggak dikembalikan, sementara yang berutang juga ini. Ya, nanti Pak, dibawa sampai mati, nanti diselesaikan di akhirat. Nggak disolatkan ini ya. Mayatnya nggak disolatkan ya. Dengan amal nanti ya Pak, dengan amal ya apa baliknya. Ya, makanya kita usahakan berdoa kepada Allah supaya pertama kita itu dimudahkan urusan, lalu kemudian dilapangkan dengan urusan orang lain ya, supaya semua muamalah kita ini ya kita usahakan diselesaikanlah mumpung kita hidup di dunia ini ya kan. Amin. Karena tidak ada jaminan yang lebih tua itu lebih dahulu ya, tidak ada jaminan Pak. Iya. Jadi
lebih muda yang ini, yang sehat bugar, yang apa namanya cek kesehatannya normal semua. Bisa meninggal. Malah lebih dahulu ya kan. Ada juga orang tua yang cek kesehatannya itu sudah parah semuanya, masih ini juga ya, masih bisa beraktivitas ya seperti itu. Nah gitu Pak. Iya. Oke, baik Bapak Oke, Ibu Ustaz. yang dirahmati Allah, kita cukupkan dulu. Saya mohon maaf ya Pak Ulu, aktivitas pagi harus mengantar anak sekolah Ya, Ustaz, ya, Ustaz. pagi-pagi. Yes, Jadi kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukur, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afan Pak ya semua. Ustaz, syukur, Mohon izin Ustaz. saya live dulu Pak ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Baik ya Bapak-bapak semuanya, sampai sini dulu kajian kita pada pagi hari ini ya. Kita berdoa semoga guru kita Ustaz Musa segera sembuh, dan juga kita doakan yang punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Dan juga doa waktu majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bang Fakar bisa berkembang nanti. Yang mana Pak? Pertanyaan baru.